Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video penyampaian materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, kita akan membahas bab 3 tentang Asmaul Husna. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu, apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui makna beriman kepada Allah. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui 4 makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan contoh sikap beriman atau meneladani 4 Asmaul Husna. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita tanya ke dalam diri kita. Pernahkah kita merasa gelisah? Banyak masalah seakan-akan tidak mampu menyelesaikannya. Waktu terasa cepat berlalu, tapi kerjaan tidak selesai-selesai. Hati terasa cemas, khawatir, galau, dan lain-lain. Dan pertanyaannya, pernahkah kita sejenak menanyakan diri kita, apa kabar iman kita hari ini? Bagaimanakah hubungan kita dengan Allah saat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 16, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Di sini Allah seakan-akan ingin memberitahu kepada kita, Allah itu dekat dengan kita. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku menyesuaikan diri dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan menyambutnya dengan berlari." Betapa indahnya hidup ini jika kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang dekat kepada Allah, maka kita akan berbicara iman kepada Allah. Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan beriman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah ada dengan segala sifat-sifatnya. Seseorang belum bisa dikatakan sempurna imannya ketika belum memenuhi 3 ruang lingkup iman, yaitu hati, lisan, serta tindakan atau perilaku. Meyakini dengan hati, mengamalkan melalui lisan dan perbuatan, itulah ruang lingkup iman. Ketiga hal dalam diri seseorang ini harus sejalan. Ketika hatinya meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan dan perilakunya harusnya sesuai dan membuktikan keimanannya itu. Di dalam beriman kepada Allah, tidak lepas dari meyakini sifat-sifat yang Allah miliki. Dan sifat-sifat yang Allah miliki ini tercermin pada Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya.
mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari surat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ada 99 dan ke-99 Asmaul Husna itu mencerminkan sifat-sifat atau kemaha Allah. Allah memiliki 99 nama yang baik. Di materi kali ini, kita akan mempelajari dan memaknai 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama kita masuk ke dalam Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan, sedang, dan telah terjadi. Pengetahuannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sungguh pengetahuannya sangat sempurna, bahkan tidak ada satupun gerakan makhluknya di dalam alam semesta ini yang luput dari pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak Dia ketahui. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Al-An'am ayat 59. Dari sini, ketika kita mempercayai, maka Allah Maha mengetahui segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Kita sebagai hambanya hendaknya berhati-hati dalam bersikap. Dalam meneladani al-alimnya Allah, Allah Maha mengetahui. Kita bisa disiplin dalam belajar untuk menambah pengetahuan kita. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya yang maha teliti. Allah maha teliti akan hakikat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun. Dia maha mengetahui semuanya secara umum ataupun rinci. Dalam surat Al-An'am ayat 73 yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ketika Dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Ketika kita tahu bahwa Allah maha teliti sebagai hambanya, maka kita hendaknya setelah berhati-hati dalam bersikap, kita tetap melakukan kebaikan meskipun kecil. Dan keburukan meskipun kecil, Allah pun tetap melihatnya. Adapun sikap meneladani al-alimnya Allah, Allah maha teliti. Kita bisa mengambil sikap dengan cara teliti ketika kita mengerjakan soal. Atau teliti kita ketika membeli barang. Apakah halal? Bagaimana dengan kandungan nutrisi dan sebagainya. Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah mendengar semua suara makhluknya, baik yang lembut, pelan, atau yang keras. Bahkan apa yang tersirat dalam benak sekalipun, Allah dapat mendengarnya. Maka ketika kita mempercayai bahwa Allah maha mendengar, hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara. Meskipun pelan, Allah maha mendengarnya. Berkatalah yang baik. Serta kita tetap rajin berdoa karena Allah maha mendengar doa kita.
Lantas apa sikap yang menunjukkan kita meneladani As-Sami? Kita pergunakan indera pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Seperti ketika ada nasihat yang baik dari kedua orang tua kita atau bapak dan ibu guru, maka kita dengarkan dan hendaknya kita laksanakan. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya yang maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satu gerakan pun dari makhluknya yang terlewat dari penglihatannya. Seperti gerak-gerik manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan, malaikat, dan makhluk lainnya. Maka ketika kita mempercayai bahwa Allah maha melihat, dimanapun kita berada hendaknya kita senantiasa berbuat hal yang baik. Meskipun saat itu kita sedang sendirian, berada di rumah, kita masuk kamar, kita kunci kamar, Allah tetap melihat apa yang kita kerjakan. Dan sikap meneladani Al-Basir adalah kita gunakan indera penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang baik. Seperti untuk membaca buku, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Itulah tadi materi tentang beriman kepada Allah. Setelah kita mempelajari tentang beriman kepada Allah, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antaranya, yang pertama, hati ini menjadi tenang dan tentram, tidak gelisah dan gundah, serta kita dapat mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan Allah selalu tahu. Yang ketiga, kita bisa menjadi sosok yang peduli dengan lingkungan sekitar. Kita tahu bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang keempat, kita senantiasa melakukan amal soleh dan mencegah terhadap perbuatan yang mungkar dan lain-lain. Demikianlah penyampaian materi tentang Asmaul Husna. Memiliki iman itu seperti naik pesawat. Semakin tinggi kamu terbang, maka segala sesuatu yang ada di bumi semakin kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.